Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Supriyadi, MPD, dan Ibu Amrina Izatika, MPD, selaku dosen mata kuliah Perspektif Global dan teman-teman yang saya banggakan sekalian. Di sini kami dari kelompok 3, Perspektif Global, akan membahas mengenai materi perspektif global dalam geografi, sejarah, dan ekonomi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ardian Rifanandi, NPM 211305329 sebagai moderator. Saya Putri Jihanisa, NPM 215305306 sebagai presenter. Saya Winnie Haryanti Ningrum, NPM 21530530006 sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu perspektif global dalam geografi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Perspektif global dalam geografi. Perspektif geografi atau perspektif keruangan adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik masa lampau, saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. Perspektif geografi adalah perspektif keruangan yang bertahap dari perspektif lokal, regional, sampai ke perspektif global. Misalnya melalui proses pengamatan perspektif lokal, tampak bahwa perkampungan yaitu satu dengan yang lain lebih luas dari perkampungan lainnya, yaitu karena adanya jalan, alat angkut atau transportasi, juga karena arus manusia dan barang. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Jihan. Terima kasih moderator. Baik, saya akan lanjutkan, yaitu perspektif global dalam sejarah. Perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu atau perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang sudah lampau. Perspektif sejarah adalah suatu peristiwa yang membawa pandangan tentang suatu pengalaman masa lampau yang dikaji di masa sekarang untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Perspektif global dari sudut pandang sejarah dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia atau SDM generasi muda untuk memasuki kehidupan global seperti tokoh-tokoh agama, para nabi, dan rasul yang tidak hanya berpengaruh terhadap umatnya pada saat mereka masih hidup di kawasan lingkungannya, masa itu melainkan tetap menjadi pola perilaku dan teladan secara global sampai saat ini. B. Bangunan bersejarah seperti tembok besar Cina, Taj Mahal, dan Candi Borobudur merupakan beberapa bangunan yang bukan hanya merupakan pengetahuan, melainkan banyak hal-hal yang bisa didapat dan dari pengetahuan tersebut, mulai dari pengetahuan, nilai spiritual, dan nilai estetika wajib dijadikan acuan pendidikan mengenai nilai-nilai kemanusiaan, budaya, bahkan keagamaan yang ada di dalamnya. C. Berbagai perang seperti Perang Dunia yang tercatat sebagai peristiwa sejarah merupakan pengalaman buruk yang telah menjadi alat penyadar umat dunia untuk memikirkan hal-hal yang lebih bernilai dan bermakna bagi kemanusiaan serta meningkatkan kemampuan detek yang mendukung kesejahteraan. Sebaliknya, pengalaman negatif yang membawa malapetaka terhadap penghancuran umat menjadi acuan kewaspadaan bagi kepentingan bersama. Bagi kepentingan pendidikan, perang yang merupakan peristiwa sejarah itu juga menjadi ajang peningkatan kesadaran, penghayatan, dan kewaspadaan peserta didik terhadap perang modern di hari-hari mendatang. D. Pertemuan internasional yang bernilai dan bermakna sejarah seperti antara lain Konferensi Asia Afrika yang telah menyadarkan masyarakat dunia terhadap pentingnya persatuan untuk menghadapi negara-negara besar yang
secara sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik lebih kuat daripada negara-negara yang bersangkutan. Perspektif global sejarah yang demikianlah yang wajib diangkat dalam pendidikan. Dengan belajar sejarah, kita akan mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dan mampu belajar dari perubahan yang terjadi tersebut, sehingga mampu mengantisipasi, menghadapi, dan mengatasinya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Winia. Pada Winia, persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Slide selanjutnya. Di sini adalah perspektif global dalam ekonomi. Jadi menurut H.W. Arndt dan Gerardo P. Siska, ilmu ekonomi adalah suatu ilmiah yang mengkaji bagaimana orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, tersedianya sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Karenanya, sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang dan penggunaan hari esok. Slide selanjutnya. Berdasarkan konsep yang sudah dijelaskan tadi, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut berbagai aspek yang meliputi 1. Menentukan pilihan, 2. Keinginan yang tidak terbatas, 3. Persediaan sumber daya terbatas bahkan ada yang langka, 4. Kegunaan alternatif sumber daya, dan yang kelima penggunaan hari ini dan hari esok. Nah, dari aspek-aspek yang saya kemukakan tersebut dijelaskan bahwa perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini dan hari esok. Sedangkan apa yang diperspektifkan terutama berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Persediaan sumber daya itu terbatas bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Perspektif ekonomi ini merupakan perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang, terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi. Kebutuhan yang cenderung tidak terbatas kuantitasnya dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatas, bahkan langka, sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan kebudayaan. Pada masa sekarang ini, angka pertumbuhan penduduk di dunia itu sangat besar. Hal tersebut menjadikan landasan perhitungan pertumbuhan kebutuhan manusia. Ketidakterbatasan kebutuhan itu tidak semata-mata didasari oleh keinginan yang tidak terbatas, namun juga dilandasi oleh pertumbuhan yang mau tidak mau harus dilayani oleh persediaan dan peningkatan produksi. Nah, di sini kiat-kiat ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara konsumsi di satu pihak dan produksi di lain pihak. Salah satu kiat itu bagaimana kemajuan dan penerapan iptek berupaya mencari jalan keluar dari masalah tadi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.